Si cantik Najwa Shihab sedang menjadi sorotan akhir-akhir ini. Banyak orang yang menduga-duga bahwa presenter terkemuka ini telah berbeda dibanding dulu. Mengutip sebuah lagu yang pernah populer di tahun 1994, dinyanyikan oleh Dewi Yull, yaitu "Kau bukan dirimu lagi, kau bukan yang dulu lagi". Najwa Shihab berubah. Dari yang dulu pendukung Presiden Jokowi, kini sepertinya menjadi sedikit nyinyir terhadap pemerintah. Normal-normal sajalah itu. Cuma yang disayangkan adalah kenapa kok dari pintar cerdas berubah jadi sedikit bodoh. Itu yang kita sesalkan, kawan-kawan. Najwa Shihab diakui sebagai jurnalis yang kritis dan cerdas. Saat mewawancari narasumbernya, kerap melontarkan pertanyaan yang membuat orang yang diwawancarai kelabakan dan mati kutu. Anies Baswedan saat baru menjadi gubernur DKI telah merasakan pil pahit itu sewaktu tampil di mata Najwa. Ternyata ketika gubernur belum paham soal pergub dan perda dalam penerapannya dalam kebijakan pemerintah, Najwa pun terpaksa mengajari Anies Baswedan dengan menjelaskan pergub itu wewenang Anies, sementara perda atau peraturan daerah harus disepakati bersama DPRD. Tapi kini Najwa yang sudah berubah itu justru yang menelan pil pahit dari Jokowi. Di tengah musibah COVID-19 yang berbarengan dengan tibanya bulan Ramadan, Najwa mewawancarai Presiden Jokowi ini di istana. Banyak pihak yang menilai bahwa Najwa punya niat memojokkan Presiden Jokowi dalam acara yang berjudul "Jokowi Diuji Pandemi" itu. Misalnya, yang menjadi tren saat ini adalah soal istilah mudik dan pulang kampung. Di masa pandemi ini, dalam rangka memutus mata rantai wabah COVID-19 supaya tidak menyebar ke daerah-daerah, pemerintah memberlakukan larangan mudik lebaran. Berlaku efektif sejak hari ini, Jumat 24 April 2020. Dan larangan ini menjadi salah satu mainan baru orang-orang yang suka nyinyir pada Presiden Jokowi dan pemerintahannya. Jika Najwa dulu mengajari Anies Baswedan pergub dan perda, kini Najwa yang harus belajar lagi soal mudik dan pulang kampung dari Presiden Jokowi. Menurut Najwa, antara kedua istilah itu tiada berbeda. Tapi Presiden Jokowi yang akhirnya mengajari Najwa. Secara ringkas katakan saja mudik, maksudnya adalah orang-orang yang merantau di kota umumnya sudah mapan secara ekonomi, pulang ke kampung untuk berlebaran. Setelah seminggu di kampung, mereka balik lagi ke kota untuk meneruskan karir dan menikmati hidup. Dan jumlah orang mudik ini setiap lebaran sangat banyak. Kota Jakarta saja menjadi kosong. Kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya itu juga memang sedang zona merah pandemi. Bayangkan, jutaan orang dari zona merah merangsek ke daerah-daerah, berinteraksi akrab dengan seluruh keluarga dan handai taulan. Dalam waktu singkat, Indonesia akan menjadi kawasan COVID-19 terparah. Jutaan bahkan puluhan juta orang akan terpapar COVID-19. Siapa yang sanggup mengatasi ini? Pulang kampung adalah di mana orang dari daerah yang kebanyakan bekerja di sektor informal dan musiman, yang berdampak kebijakan PSBB, tidak bisa jualan, tidak bisa mencari nafkah. Daripada mati kelaparan, mending pulang ke kampung. Tetapi setiba di daerah harus mengisolasi diri selama 14 hari. Pemerintah daerah sendiri berkewajiban mengurus masalah ini demi mencegah penyebaran COVID-19 ini. Sampai di sini, semoga Najwa Shihab menjadi mudeng. Saat ini, menjadi haters atau pembenci pemerintah memang bisa mengubah karakter seseorang dari pandai menjadi tidak pandai. Bukti sudah banyak beredar. Rocky Gerung yang dulu dikagumi karena statementnya selalu cerdas dan bernas, namun sejak 2014 hingga kini menjadi dungu luar biasa. Nasib malang yang menimpa Rizal Ramli usai dipecat dari kabinet. Dan belum lama ini Refli Harun dan lain-lain. Kalau si Zong itu dari lahir memang sudah seperti itu. Najwa Shihab sudah berubah. Dia bukan yang dulu lagi, yang bisa menilai sesuatu dari sebagai benar atau salah, lurus atau sesat. Banyak yang menyesalkan mengapa dia misalnya terkesan membela Novel Baswedan ketika September 2019 lalu. KPK pimpinan Agus Raharjo dan kawan-kawan seperti diombang-ambingkan dengan disahkannya RUU KPK. Padahal setelah beberapa tahun mendapat simpati rakyat, kita pun sadar bahwa lembaga itu memang semestinya dibenahi supaya tidak menjadi super body yang tidak dapat disentuh oleh siapapun.
Apalagi ada indikasi bahwa lembaga ini hendak dijadikan alat politik serta dugaan bercokolnya polisi Taliban dan sebagainya. Supaya tidak menjadi bumerang di masa depan, ada baiknya memang direvisi. Soal pemberantasan korupsi, pemerintah ini sangat berkomitmen. Lalu kenapa Najwa Shihab kini seperti mulai meninggalkan pemerintah Jokowi dan malah lebih merapat ke Anies Baswedan? Padahal sosok cerdas dan kritis seperti Najwa Shihab semestinya dapat menilai apa dan bagaimana pejabat yang dijuluki banyak orang sebagai Kabaner ini. Entah sudah berapa kali gubernur dikasih panggung dalam acaranya. Apakah Najwa kecewa karena tidak mendapatkan sesuatu dari pemerintah yang kini sudah memasuki periode kedua ini? Di Pilpres 2014, Najwa memang jelas condong ke Presiden Jokowi, bahwa dia santer disebut-sebut sebagai salah satu calon menteri, tapi ternyata meleset. Dan di periode kedua ini, Najwa kembali tidak mendapatkan apa-apa. Apakah ini gerangan yang membuat Najwa kecewa? Semoga saja tidak. Tapi memang disayangkan saat apabila dalam kondisi rawan seperti ini, insan-insan yang punya potensi semacam Najwa malah menempatkan di seberang pemerintah. Prabowo Subianto saja sudah bersaksi bahwa Jokowi memang tulus bekerja keras untuk kemajuan bangsa dan negara, terutama rakyat kecil. Kenapa Najwa berubah? Ada apa denganmu?